Saudara-saudari terkasih, dalam berkomunikasi sebetulnya kita mempunyai 3 tahapan atau 3 level komunikasi dari unsur yang dikomunikasikan. Yang pertama adalah komunikasi informasi. Jadi yang dipertukarkan itu informasi. Saya siapa, pekerjaan saya apa, anak saya berapa, pendapatan, penghasilan saya, rumah saya di mana, itu semua adalah komunikasi informasi. Yang dipertukarkan itu informasi. Yang kedua, yang dikomunikasikan adalah perasaan-perasaan. Dan ini komunikasi yang jauh lebih dalam. Saya kecewa, saya prihatin, saya senang, saya sebetulnya tidak begitu setuju, saya merasa kurang nyaman, saya merasa bahagia, saya merasa bangga. Itu adalah komunikasi emosional. Yang dikomunikasikan adalah emosi-emosi. Sebetulnya itu yang dikomunikasikan juga adalah diri saya. Perasaan itu mewakili saya. Nah, tahap komunikasi yang paling tinggi adalah ketika saya memberikan diri. Saya mengkomunikasikan diri saya. Yang dipertukarkan adalah diri saya. Yaitu dengan ungkapan bahwa saya percaya, saya mempercayaimu. Saya mengandalkan engkau. Saya mendukungmu. Pokoknya apapun yang terjadi, saya ada di belakangmu. Saya menerima engkau apa adanya. Baik buruk, engkau adalah sahabat saya. Nah, ini adalah komunikasi yang terdalam. Dan saudara-saudara yang terkasih, komunikasi emosional, komunikasi pemberian diri, itu justru terjadi ketika kita berantem sebetulnya. Terutama berantem dengan orang yang dekat. Karena kita hanya bisa berani berantem, merasa nyaman untuk beradu mulut, justru dengan orang-orang yang kita cintai biasanya. Karena disitulah kita mau mengkomunikasikan diri sebenarnya, perasaan-perasaan saya. Maka pada waktu berantem itu kita perlu belajar supaya berantem menjadi komunikasi emosional yang mendalam. Sehingga justru sesudah berantem kita menjadi lebih mesra. Dan itulah yang disebut dengan BBM, berantem bikin mesra. Loh, masa berantem bisa membuat lebih mesra? Bisa. Karena pada waktu berantem itu, justru kita lagi jujur dengan perasaan-perasaan saya, perasaan-perasaan kita. Marah, kecewa, tersinggung, takut, itulah yang sedang kita komunikasikan. Ini lebih daripada sekedar komunikasi informasi. Hanya memang ada berantem yang bikin bubrah, berantem yang bikin kacau. Karena itu ada rule-nya, ada rambu-rambunya supaya kita bisa berantem, tetapi berantem yang bikin mesra. Yang pertama, supaya BBM, berantem bikin mesra, yang pertama yang harus dipegang adalah jangan pertanyakan relasi kita. Relasi kita sudah baik. Kalau saya berantem, karena saya merasa saya perlu mengungkapkan perasaan saya, perlu engkau mengetahui apa yang saya rasakan. Nah itu, jadi jangan mempertanyakan relasi pada waktu berantem. Jangan ketika sesudah berantem lalu kita mengatakan, wah relasi kami sedang tidak baik karena kami sedang berantem. Tidak. Berantem tidak harus mempersoalkan relasi. You temanku, temanku. You pasanganku, pasanganku. Berantem tidak mempengaruhi relasi itu. Relasi kita sudah beyond baik buruk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menangkap kata-katanya, tetapi emosi yang mau dikomunikasikan. Karena pada waktu berantem itu, yang mau diungkapkan adalah emosi yang saya rasakan. Bukan kata-kata. Karena ketika orang sedang emosional, dia tidak bisa milih kata-kata yang baik. Masa marah-marah harus milih kata-kata yang sopan? Ya tidak bisa. Memilih kata-kata memarahi, lagi marah dan mengatakan, apa ya yang supaya bisa? Ya tidak bisa, tidak sempat. Masa marah lalu pikir, kupu-kupu ya kamu ya, dinosaurus ya kamu ya, enggak bisa. Karena itu kata-kata tidak penting. Yang kedua, kata-kata itu tidak ada hubungannya dengan emosi yang kita rasakan. Kita lagi kecewa, yang muncul adalah
binatang. Tidak ada hubungannya antara kena kupu-kupu dengan perasaan kecewa saya, tidak ada. Maka jangan didengarkan kata-katanya, jangan ditangkap kata-katanya, tapi emosinya yang ditangkap. Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga adalah ditangkap, dimengerti orangnya. Jadi ada 3 lapisan: emosi, perasaan, dan orang yang merasakan itu. Dirangkul orangnya, aduh dia ini sedang kesepian, oh dia ini sedang kecewa. Ada pribadi yang sedang merasakan kekecewaan dan sedang mengungkapkannya. Ada pribadi yang sedang marah-marah, yang kita tangkap pribadinya itu. Bukan kata-katanya, tetapi emosi yang diungkapkan. Dan bukan hanya emosinya, tapi orangnya juga kita tangkap. Maka kemudian kita jadi lebih erat, lebih dekat, ya, lebih mesra. Kemudian yang berikutnya, rule-nya adalah sampai tuntas. Jangan belum tuntas ditinggal pergi. Masalah itu. Biasanya kalau sudah terungkap secara emosional, semuanya sudah keluar lalu mereda, dan justru pada saat itu kita bisa saling memberi diri, saling merangkul, saling memahami. Nah, yang terakhir, rekonsiliasi. Harus selesai dan menjadi lebih baik. Reconcile, ya, disatukan kembali. Maka dijamin berantem bikin mesra, tidak membuat kita makin terpecah. Karena justru dengan berantem itu artinya saya masih mau mengungkapkan diri saya, masih mau menyatakan perasaan-perasaan saya. Justru komunikasi itu berhenti ketika kemudian sudah tidak mau berantem lagi. Ya sudahlah, daripada ribut. Ya sudahlah, percuma juga kok saya mengungkapkan, nanti toh kembali begitu lagi. Nah, itu yang bahaya. Itu berarti komunikasi sudah berhenti. Saya sudah tidak mau berkomunikasi lagi. Nah, itu bahaya. Tidak terjadi pertukaran emosional. Tidak terjadi pertukaran pribadi. Maka sebetulnya tidak semua berantem itu negatif. Bisa berantem bikin mesra. Yaitu berantem yang tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi menangkap perasaan. Oh, dia sedang kecewa. Oh, dia sedang marah. Dan kemudian kita rangkul, kita tangkap pribadinya. Yang merasakan itu yang kita tangkap. Dan disitulah kemudian ketika semua sudah terungkap, ekspresikan semuanya, isi hati sudah dicurahkan semuanya, mereda, selesai, tuntas, lalu rekonsiliasi menjadi lebih mesra. Maka berantem itu penting. Toh tidak bisa menghindari. Dalam rumah tangga, mau menghindari pertengkaran tidak bisa. Jadi tidak apa-apa, asal kita tahu bagaimana caranya berantem yang bikin mesra. Jangan sampai karena tidak mau berantem, lalu komunikasi malah berhenti. Mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan, dengan kekuatan dan cinta dari Tuhan, dengan kesabaran dari Tuhan, kita makin hari makin bisa lebih mesra, lebih erat, lebih baik dalam komunikasi, dalam relasi kita. BBM, berantem bikin mesra. Tuhan memberkati.